Baik anak-anak, kita masih akan tetap melanjutkan pertemuan kita kali ini dengan pokok bahasan gelombang. Jadi bagaimana rumus-rumus yang ada pada gelombang tersebut, frekuensi, kemudian panjang gelombangnya atau periodenya kita akan bisa simak bersama-sama di sini. Oke, kita bicara tentang gelombang. Jadi, ini gelombang gelombang bentuknya seperti ini, ya nanti kita akan bicarakan ini apa namanya, ini bentuk gelombang apa, gitu kan. Kemarin gelombang itu ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian ada yang gelombang, mekanik dan ada elektromagnetik berdasarkan, mediumnya atau arah rambatnya. Oke, kita lanjutkan. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Ada yang namanya gelombang transversal dan ada yang namanya gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Yaitu gelombang yang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhana diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dan memindahkan ujung lain ke atas dan ke bawah. Jadi kita menggunakan tali gitu ya, kita bisa menggerakkan ke ujung kiri dan ke kanan. Misalnya ini bisa membuat menjadi gelombang. Jadi kita bisa gerakkan, maka dia akan bisa membentuk satu gelombang. Jadi misalnya, nah ini misalnya di sini, bisa membentuk gelombang. Ya, oke. Nah, sekarang perhatikan ini di sini. Nah, gelombang itu ada yang di atas, ini namanya puncak gelombang, ada yang di bawah namanya lembah gelombang atau bukit, ada puncak, ada bukit. Ada yang namanya amplitudo. Kemarin kita bicarakan amplitudo adalah simpangan yang paling jauh dari getarannya. Contoh gelombang transversal itu gelombang pada air dan gelombang pada tali. Itu salah satu contoh gelombang transversal. Nah ini contohnya, seutas tali mendatar digerakkan berulang-ulang secara teratur ke atas dan ke bawah. Getaran yang merambat ke kanan. Getaran yang merambat ini menyebabkan partikel-partikel tali yang dilewati bergerak naik turun. Seperti tadi ya, bergerak naik turun. Akan bergerak naik turun. Nah, karena arah getaran tegak lurus arah rambatannya, maka gelombang tali digolongkan sebagai gelombang transversal. Ya. Gelombang transversal, nah ini contohnya gelombang transversal tadi gelombang tali kalau anak-anak gerakkan akan seperti ini. Jadi ini yang namanya satu gelombang. Satu gelombang itu kalau pada transversal ditandai dengan satu bukit dan satu lembah. Ini namanya satu gelombang. Ini B aksen, ini namanya amplitudo. Simpangan yang paling jauh. D aksen D ini juga amplitudo. Kalau dari gambar ini berarti berapa gelombang, Bu? Ini 2/4 gelombang. Ya, 2/4 gelombang. Kalau hanya sampai I saja, Bu, berarti 2 gelombang. Karena terdapat 2 puncak dan 2 lembah. Oke. Satu panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda, ya, lambda seperti huruf T tapi condong ke kanan, itu merupakan jarak satu bukit dan satu lembah. Jarak satu bukit dan satu lembah. Ini ada satu bukit, ini satu lembah. Maka ini disebut dengan satu panjang gelombang. A, B, C, D, E. Ini satu gelombang. Kalau misalnya Bu, A, B, C, D, E, F, G. Sampai sini Bu, berarti 1,5. Kalau sampai G, H, I. Kalau sampai I berarti 2 gelombang.
Itu ya, itu yang menandakan ini harus difahami dulu, anak-anak harus paham dulu. Amplitudo atau simpangan terjauh tadi sudah B aksen, D aksen, F aksen, H aksen ini amplitudo simpangan yang paling jauh. Periode gelombang, ya kan, kemarin disimbolkan dengan T besar adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satuannya sekon. Lambang untuk frekuensi. F kecil satuannya hertz. Tadi kalau periode T besar. Gelombang longitudinal. Apakah gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap arah rambatannya. Ya, sejajar ini. Sejajar dengan arah rambatannya. Longitudinal. Apa yang terjadi jika bekas digetarkan dengan cara ditekan atau ditarik berulang-ulang secara teratur dari arah mendatar? Pegas atau slinky, anak-anak tarik, lepaskan berarti kan ada yang renggang, ada yang rapat. Ketika dilepaskan merapat, ketika ditarik menegang. Seperti ini. Ketika ditarik akan meregang, nanti kalau dilepas akan merapat. Getaran ini menyebabkan partikel-partikel pegas bergerak ke kanan dan ke kiri. Getaran ini sendiri akan merambat ke kanan. Karena arah getaran sejajar dengan arah rambatan getaran, maka gelombang pegas seperti ini digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Ya, gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Perhatikan gambar gelombang longitudinal. Nah, ketika digerakkan, ada arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Ya, nah, digerakkan, dia merambat. Tetapi yang awal kan tetap ada di sini, tetapi ini merambat ke sana. Oke, longitudinal. Nih, seperti ini. Jadi ada rapatan, ini merapat, kemudian ada regangan. Satu panjang gelombang jika ditandai satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan, satu regangan. Ini disebut dengan satu panjang gelombang. Kalau transversal tadi, satu puncak dan satu lembah. Jangan, nggak boleh salah. Satu panjang gelombang lambda longitudinal adalah ini, satu rapatan dan satu regangan. Hubungan antara panjang gelombang lambda, kemudian frekuensi F simbolnya, kemudian cepat rambat V, itu bagaimana hubungannya? Dan periode gelombang. Gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang. Dalam waktu satu periode gelombang atau disimbolkan dengan T, maka kecepatan gelombangnya dapat dituliskan V, kecepatan rambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periodenya. Karena periode itu sama dengan seperfrekuensi, ingat kemarin T sama dengan super F, maka cepat rambat gelombang dapat dinyatakan sebagai berikut. Cepat rambat sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. Nah, ya. Jadi kalau diketahui frekuensinya, kita menggunakan rumus gelombang yang ini. Jika diketahui periodenya, kita menggunakan rumus panjang gelombangnya seperti ini. Semuanya bisa digunakan, dicari. Ya. Nah, ini rumus gelombangnya tadi. Kalau frekuensi N per Tn ini banyaknya gelombang. Ya. Nah, T kecil per N, ingat kalau T periode, atasnya T kecil per N. F tadi sudah, lambda per F, dan di sini V lambda per T. Tadi sudah diketahui, ini hanya untuk mengingatkan kembali. Contoh soal, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 4 meter, berarti lambdanya 4 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 2 sekon,
maka tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensinya. Nah, diketahui dulu lambda 4 meter, T periodenya 2 sekon. Kemudian ditanya cepat rambat gelombang dan frekuensi. Nah, ini jawabnya. V sama dengan lambda per T. Kemudian dimasukkan angkanya, ini hasilnya. Ya. Kemudian yang cepat rambat, yang frekuensi. Nah, ini jawabnya. Frekuensi sama dengan seperperiode. Ini 1/2, jadi frekuensi gelombang air adalah 0,5 Hz. Pemantulan gelombang. Sebuah tali diregangkan dan ujungnya dibuat tetap. Dibuat tetap. Jika sebuah gelombang transversal berjalan pada tali, apa yang terjadi? Bila gelombang sampai pada ujung tali. Bagaimana pula jika ujung tali dibuat bebas? Nah, ini lihat. Pemantulan gelombang pada ujung tetap menyebabkan terjadinya pembalikan gelombang. Jadi kalau ditampilkan sisi ini tetap, maka dia akan dibalikan lagi gelombangnya. Oke, jadi jika ujung tali yang satu tetap. Nah, perhatikan. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Tadi ini ujungnya tetap, maka dia akan dikembalikan lagi ke sini. Ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ketika tetap dia akan gelombang tali pada gambar, gelombang yang sampai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penumpang yang ada di ujung. Sehingga penumpang memberikan gaya yang sama tetapi arahnya berlawanan, arah ke bawah pada tali. Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan terbalik. Jadi kita arahkan ke sana anak-anak bermain tali itu ya. Nah, jadi kalau sudah sampai ujung akan dikembalikan lagi ke sini. Ini soalnya dikerjakan. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah setengah sekon, maka tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombangnya. Tadi sudah Ibu kasih contoh. Jadi ini dikerjakan ya, kemudian dikumpulkan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Jika kurang jelas, silakan anak-anak bertanya, sehingga nanti Ibu akan terangkan kembali, dan anak-anak insya Allah akan mengerti. Baik, oke terima kasih.